Ya, kita lanjutkan sebentar saja. Nah, ini kita lanjutkan ke permasalahan berikutnya ya. Nah, nanti ini ya kalau kita main-mainkan lagi ya, kalau kita main-mainkan lagi di sini ya kita akan apa namanya? Mendapatkan bentuk yang lain daripada persamaan Schrödinger-nya. Ya, bentuk yang lain itu akan mengantarkan kita kepada suatu operator ya, operator tangga ya. Nah, di situ operator tangga ada dua, operator penaik dan operator penurun ya. Nah, pertama kita lanjutkan lagi ke masalah yang tadi yaitu ke masalah relasi re rekursi ya relasi rekursi ya relasi rekursi pada polinomial Hermit kan cuma ada dua ya kalau kalau kita lihat di buku Boas ya di buku Boas ya lihat Boas buku Boas halaman 609 ya. Nah, di situ ada dua. Yang pertama ini epsilon hn. Epsilon itu kan akan sama dengan ya setengah hn plus 1 epsilon plus n hn minus 1 epsilon ya. Nah, sekarang aku pengen mencari bentuk. Bagaimana kalau misalkan x itu tak kalikan dengan cn x. Ya, kira-kira bagaimana bentuknya? Ya, kita mainkan saja di sini. Berarti kan di sini x ya dikalikan m omega per pi haber pangkat seperempat ya. Cn-nya kan tadi kan 1 per akar 2 pangkat n faktorial ya hn epsilon itu dikalikan epsilon min epsilon kuadrat per 2 ya. Nah, di situ hmm, ya kita kembalikan lagi ya. Kita kembalikan lagi bahwa x-nya kan sama dengan ya akar haber per m omega epsilon ya. Maka kita punya di sini ya. Maka kita punya di sini ya akar haber per m omega ya dikalikan m omega per pi haber pangkat seperempat ya seperakar 2 n faktorial. Nah, ini berarti kan epsilon dikalikan hn epsilon pangkat min epsilon kuadrat per 2 ya. Nah, ini kita ambil dari relasi rekursi tadi ya. Relasi rekursi ya. Itu kalian bisa lihat di buku Boas halaman 69 ya. Relasi rekursi pada polinomial Hermit di situ. Nah, oke. Ya. Nah, kalau kita ambil tadi ya, ini kita masukkan ya. Berarti kan kita punya sekarang ya akar haber ya per m omega dikalikan m omega per pi haber pangkat seperempat dikalikan seperdua pangkat n faktorial ini akan menjadi ya ini setengah tadi ya masukkan ya hn plus 1 epsilon tambahkan n hn min 1 epsilon ya pangkat epsilon kuadrat per 2 ya. Nah, oke, sekarang berarti ini tak tempelkan lagi ya. Yang ini kan akar haber per m omega ya masukkan ya ini m omega per pi haber pangkat seperempat ya masuk ya seper akar 2 pangkat n faktorial. Nah, ini kalikan setengah ya, setengahnya tak luar depan deh. Ya, ini kan jadinya hn plus 1 epsilon pangkat epsilon kuadrat per 2 ya ditambahkan dengan ya ditambahkan dengan nah, n ya masuk itu m omega per pi haber pangkat seperempat seper akar 2 pangkat n faktorial hn min 1 epsilon ini pangkat min epsilon kuadrat per 2 ya. Nah, sekarang kita mainkan ya. Sekarang agar n ini mirip sama ini ya ini sama ini harus mirip. Nah, kita dapatkan fungsi global yang bentuk yang lain ya. Nah, dari sini ya dari n faktorial di sini kita bisa mainkan ya. Kalau kita punya kan n plus 1 faktorial itu kan sama dengan n plus 1 dikalikan n faktorial. Nah, sehingga n faktorial bisa kalian tulis n plus 1 faktorial dibagi n plus 1 ya. Nah, n faktorial di sini tak buat mirip sama dengan hn-1 di sini ya. Berarti kan di sini jadinya n dikalikan n-1 faktorial. Nah, sementara n yang di atas di sini kita bisa mainkan ya. 2 pangkat n itu sama dengan
2 pangkat N di sini kan jadinya bisa tulis gini ya. 2 pangkat N plus 1 per 2. Ya. Nah, per 2. Nah, sehingga kita bisa keluarkan sekarang, ini akan menjadi akar H bar per M omega, ini jadinya setengah dikalikan apa ini? Nah, ini kan ya, ini kan bisa dikeluarkan ya. Ini setengah, ini per 2 ya, per 2 dia dalam akar. Berarti akar 2-nya bisa keluar ya. Akar 2 dikalikan akar N plus 1 gitu ya. N plus 1 dikalikan ya M omega per Pi H bar ya, pangkat 1/4 ya. Artinya yang di dalam akar akan menjadi gini. 1/2 pangkat N plus 1 N plus 1 faktorial ya. Nah, ini dikalikan Hn plus 1 epsilon ya, pangkat min kuadrat per 2 ya. Nah, oke. Ya, terus di suku yang kedua, ya kalau kita mainkan lagi di sini, ya suku yang kedua kalau kita mainkan lagi di sini. Nah, ini kan ya suku yang ini ya, kalau kalian lihat ya, suku yang ini kan akan menjadi ini. Nah, suku yang ini ya, suku yang ini itu kan akan menjadi bentuk fungsi gelombang, tapi untuk N plus 1 ya. Kalau sebelumnya, kalau si N bergantung pada E, ya dalamnya N, dalamnya N. Nah, sekarang kalau ini dalamnya N plus 1, N plus 1, N plus 1, maka C-nya jadi N plus 1. Nah, suku yang ini kan akan menjadi ya akar N plus 1 per 2 ya. Nah, lanjut. Nah, sekarang kalau ini tak mainkan lagi ya, ini plus N ya, plus N per ya per akar 2 akar N, akar 2 dari mana? Ya, ini kan nah ini ya, kalau kalian lihat ya, 2 pangkat N di sini harapanku adalah 2 pangkat N di sini harapanku adalah itu bisa ditulis jadi 2 pangkat N, 2 pangkat N minus 1 kalikan 2 ya. Nah, agar muncul 2 pangkat N minus 1-nya. Nah, kan ada 2 di sini. 2 di dalam akar 2-nya keluar. Nah, maka kita punya di sini ya M omega per Pi H bar pangkat 1/4 ya. Ini jadi 1 per akar 2 pangkat N minus 1 N minus 1 faktorial Hn minus 1 epsilon pangkat epsilon kuadrat per 2 ya. Nah, yang ini kan akan menjadi suku yang ini kan akan menjadi akar N per 2 ya. Ini Cn minus 1 ya. Maka kita akan punya sekarang X Cn itu akan menjadi ya Cn X atau sama aja lah ya. Cn X lah ya. Ini Cn X itu akan menjadi ya akar H bar per M omega ya, masuk di sini itu akan didapatkan ini ya, di dalamnya akan didapatkan ya akar N plus 1 per 2 Cn plus 1 X ya, ini kan X ya harusnya ya, ini X bukan E lagi di sini, ini X ya, ini X ya, karena fungsinya itu fungsi X kan di awal tadi ya. Ini akan ditambahkan dengan ya akar N per 2 Cn minus 1 X ya. Ini adalah bentuk X dikalikan XNX ya. Nah, CNX. Nah, operator X dikenakan dengan fungsi gelombangnya akan menjadi seperti ini ya. Akan menjadi seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan yang kedua ya. Kalau yang kedua, kalau kita turunkan jadinya kan bagaimana? Ya, kalau kita turunkan ya. Nah, kalau kita turunkan berarti kan kalau kita turunkan dCn dx ya, artinya kita menurunkan dx ya. Cn-nya tadi kan sama dengan F omega per Pi H bar pangkat 1/4 ya, dikalikan 1 per akar 2 pangkat N faktorial dikalikan Hn ya. E-nya langsung masukkan aja lah ya. E-nya tadi kan akar M omega per H bar X dikalikan pangkat min omega per 2 H bar X kuadrat ya. Nah, kita turunkan satu-satu ini. Nah, konstantanya keluarkan dulu ya, keluarkan dulu M omega per Pi H bar pangkat 1/4 dikalikan 1 per akar 2 pangkat N faktorial. Nah, turunkan dulu ya, katakanlah turunkan dulu yang mana ini? Yang belakang deh, yang lebih gampang. Matikan min
M omega per H bar X ya, itu Hn, ini akar M omega per H bar X dikalikan E pangkat min M omega per 2H bar X kuadrat ya. Terus yang kedua, yang diturunkan yang Hn-nya ya, tambahkan D per Dx ya, dikalikan Hn ya, dikalikan akar M omega per H bar X ya, ini ya, diturunkan ini, dan keluar tetap ya, min M omega per 2H bar X kuadrat ya. Nah, ini kasih kurung gini ya, ini kurung gini. Nah, ini berarti kurungnya yang depan ini harus tak ganti ya. Ini harus tak ganti kurung depannya. Nah, ini kalau kalian lihat ya, ini dilihat di relasi rekursi ya. Ini relasi rekursi tadi halaman ya, Boas halaman 609 ya, itu sama dengan ya, hasilnya itu sama dengan ini ya, 2n Hn minus 1 dari fungsi M omega per H bar X itu dikalikan akar M omega per H bar ya. Nah, gabungkan sekarang. Jadinya ini M omega per pi H bar pangkat 1/4 ya. Nah, itu ya, gabungkan ya. Itu kan jadinya ini Nah, sebentar. Lalu ini ya, X-nya ini tak ganti lagi ya di sini ya. Ini bentar, ini 2 terus dulu deh. Ini akar 2 pangkat n faktorial ya, ini kalikan min omega per H bar. Ini X-nya ini tak ganti lagi ya. X-nya itu kan, yang X ini kan adalah ya, X-nya itu kan adalah apa itu X-nya? Akar ya, akar H bar per M omega epsilon ya. Nah, kita masukkan ya. Nah, ini kan jadinya akar ya, H bar per M omega epsilon ya, epsilon Hn ya. Ini kan Hn epsilon sebenarnya, Hn epsilon. Ini ya, itu dikalikan eksponensial min M omega per 2H bar X kuadrat. Ya, ditambahkan yang kedua ini, tambahkan suku yang kedua ini. Ya, tambahkan suku yang kedua, tambahkan M omega per pi H bar pangkat 1/4 dikalikan 1/2 pangkat n faktorial ya, dikalikan ini ya, masukkan ini ya turunannya, dan turunannya itu kan sama dengan akar M omega per H bar ya, itu dikalikan ya, ini kalikan ini 2n Hn minus 1 epsilon. Nah, ini kan sudah keluar ini. Nah, itu ya. Nah, yang ini akar M omega per H bar dikalikan akar H bar per omega itu kan sama dengan M omega per H bar ya. Nah, itu. Ya, ini. Nah, ini kan sama dengan akar M omega per H bar ya. Nah, epsilon dikalikan Hn itu kan sama dengan relasi rekursi tadi, yang di awal tadi. Ya. Yang di awal adalah relasi rekursinya kan ini, ya. Mana tadi? Ini ya, E dikalikan Hn itu. Setengah Hn plus 1 tambah N, Hn minus 1 E itu. Ya. Maka kita punya, ya, sebenarnya ini kan minus ya. Minus akar M omega per H bar ya. Nah, berarti ini ya dikalikan M omega per pi H bar pangkat 1/4 akar 2 pangkat n faktorial ya, dikalikan apa tadi yang depannya itu, yang awal tadi kan dikalikan setengah ya, setengah Hn plus 1 epsilon ya, terus kalikan eksponensialnya ini min omega per 2H bar X kuadrat, terus ditambahkan dengan yang n ya, ditambahkan yang n M omega per pi H bar ya pangkat 1/4 ini 1 akar 2 pangkat n faktorial
ini Hn min 1 epsilon eksponensial min M omega per 2H bar X kuadrat ya. Ini suku yang pertama. Nah, suku yang kedua kita tuliskan di sini. Ya, ini kan tambahkan ya M omega per pi H bar pangkat seperempat ya, dikalikan seper 2 pangkat N faktorial. Ya, ini akar M omega per H barnya ini kan sudah boleh dikeluarkan ya. Dikeluarkan, kalau dikeluarkan maka ini jadi minus ya. Ini dikeluarkan jadi minus. Nah, ini karena ada akar M omega per H bar situ. Nah, ini kan akan menjadi ya, ini kalau ini minus, berarti ini kan yang depannya kan jadi minus 2N sini. 2N, ini, lalu dikalikan dengan apa ini? Dikalikan dengan Hn minus 1 epsilon. Nah, ini lupa ya, lupa apa? Di sini lupa eksponensialnya ini. Eksponensial min M omega per 2H bar X kuadrat ya. Itu dikalikan apa tadi? Eksponensial min M omega per 2H bar X kuadrat situ. Nah, ya udah, kalian manipulasi lagi ya seperti yang tadi itu. Ya, yang ini yang suku pertama ini kan akan menjadi akar M omega per H bar ya, suku yang pertama ini setengah ya. Ingat yang tadi ini ya, N faktorial yang depan ini kan sama dengan apa tadi? Yang depan ini kan sama dengan ini ya. N plus 1 faktorial dibagi N min 1 ya. Faktorial dibagi N plus 1 ya. Yang N yang 2 pangkat N ini kan jadinya 2 pangkat N plus 1 per 2 ya. Nah, terus yang ini pun juga sama ya. N faktorial itu kan sama dengan N dikalikan N min 1 faktorial. Yang N 2 pangkat N yang ini itu kan akan menjadi 2 pangkat N min 1 kalikan 2. Ya, ini juga sama ini. N faktorial di sini. N minus 1 faktorial. N yang ini kan sama dengan 2 pangkat N. Nah, ya, gitu. Nah, sehingga kita punya yang suku yang depan ini akan menjadi ya, ini ya, akar 2, akar N plus 1 ya. Dikalikan apa itu? M omega per pi H bar pangkat seperempat. Ya, ini dibagi seper 2 pangkat N plus 1 dikalikan N plus 1 faktorial. Ya. Yang ini Hn plus 1 epsilon. Ya, ini tak kembalikan aja min epsilon kuadrat gitu ya, kan sah-sah saja. Yang ini tambahkan ya, tambahkan N ya per akar 2 akar N ya, ini ya, ini M. Tak tulis di suku yang kedua aja lah ya. Ini suku yang kedua. Ini tambahkan ya, tambahkan ini tambahkan ya suku yang ini ya, ini N ya, N per ya per akar 2 ya, ini per akar N ya. Tahu dari mana per akar N? Kan di sini ada N yang diakarkan ya. Terus akar 2 dari mana? Nah, ini dari 2 ini yang diakarkan keluar ya. Maka ini dikalikan M omega per pi H bar pangkat seperempat ya. Nah, ini dibagi dengan 1 per ya 2 pangkat N min 1 N min 1 faktorial ya. Berarti kan ini Hn min 1 epsilon E kuadrat per 2. Ini harusnya per 2 ya. Nah, ini tambahkan dengan yang ini. Nah, ini dikurangi ya, dikurangi dengan yang itu. Min 2N ya, sama juga itu ya, sama juga. Akar 2, akar N, ya, M omega per pi H bar pangkat seperempat ya. Ini kan 1 per akar 2 pangkat N min 1, N min 1 faktorial ya. Dikalikan Hn min 1 epsilon E pangkat min epsilon kuadrat per 2 ya. Nah, itu ya. Nah, ini suku yang depan ini ketemu lagi nih sama dengan apa nih? Suku yang depan ini ya. Ini itu kan sama dengan si N plus 1 ya. Suku yang ini itu kan sama dengan si N min 1. Suku yang ini kan sama dengan si N min 1 ya. Nah, sehingga kalau kalian manipulasi lagi di sini, kalau kita dapatkan di sini ya, ya di si N per dx itu kan sama dengan min akar M omega per H bar ya. Oke, sabar dulu. Ini N plus 1, ini kan per 2-nya masuk ya. Berarti kan di sini akar N plus 1 per 2 si N plus 1 X
Nah, ditambahkan ya, ini kurang ini kan sama dengan minus 1. Ya, itu kan sama dengan minus 1 yang itu. Nah, itu ya, sebentar. Itu kan sama dengan eh, minus 1 ya, harusnya tuh ya. Minus 1, minus minus 1 alias minus ini kan n dibagi akar n kan akar n per 2 ya. Akar n per 2. Nah, itu dikalikan Cn min 1x gitu ya. Nah, kita punya sekarang ya dCn dx ya. Itu akan sama dengan akar m omega per h bar ini ya akar n per 2 Cn min 1 x min akar n plus 1 per 2 Cn min plus 1 x ya. Nah, begitu ya. Nah, oke. Ya, ini kita dapatkan bagian yang ini, yang turunannya terhadap x. Nah, turunan terhadap x itu nanti berimplikasi pada operator momentumnya, ya. Nah, jadi kita sudah dapatkan dua hal di sini, ya. Yang turunan terhadap ini yang x kalikan Cn, ya, dapatnya ini, ya. Nah, ini kita bisa pindahkan dulu yang ini ya. Ini kita bisa pindahkan dulu ke sini, jadi kita nggak perlu pindah-pindah lagi ke sini. Ini dan ini ya, dan ini, ya ini. Nah ini, nah kita ingat ya bahwa apa? Bahwa apa namanya? Ini ya, bentar. Bahwa operator momentum ya. Nah, operator momentum itu apa definisinya? Operator momentum itu kan ya, P itu kan sama dengan H bar per I dx ya. Nah, sehingga dx di sini bisa diganti sama dengan ya IP per H bar ya di sini. Dx ini bisa diganti ini. Ya ini bisa diganti dengan ini ya. Nah, maka kita dapatkan di sini I H bar ya, I per H bar P Cn X itu kan sama dengan akar M omega per H bar ya, itu dikalikan apa ini? Dikalikan dengan ini ya, akar N ya, akar N min 1, ini betul ya, akar N per 2 ya, N per 2 Cn min 1 X, yang ini min akar N plus 1 per 2 Cn plus 1 X, begitu. Nah, oke. Ya. Nah, sebentar. Sekarang gini. Ya. Nah, sekarang kedua ruas yang ini tak kalikan ya. Nah, ini tak kalikan akar M omega per H bar ya. Yang ini tak kalikan akar H bar per M omega ya. Berarti yang ini jadinya akar H bar per M omega ini X Cn. Ini akan menjadi ya akar N per 2 Cn min 1 ya. Tolong dengarkan ya sampai akhir ya. Ini lagi selesai ini. Akar N plus 1 per 2 ya. Ini tak perlihatkan apa menariknya ini ya. Ini sama dengan akar ini M omega per H bar ya, salah ini. Ini akar M omega per H bar ya. Nih, M omega per H bar ya. Ini akar H bar per M omega ya. Ini P Cn. Yang ini jadinya akar N per 2 Cn min 1 X ya. Ini dikurangi akar N plus 1 per 2 Cn plus 1 X ya. Nah, katakanlah ini persamaan 1, yang ini persamaan 2 ya. Nah, gimana kalau misalkan sekarang persamaan 1 dan 2 dijumlahkan? Ya, tentu saja akan menjadi yang ini akan lenyap, jadinya apa?
jadinya ini tambah ini ya. Jadinya akar M omega per H bar ya X ya, tambahkan akar H bar per M omega. Oh sorry, ini ada I-nya tadi ya. Ini ada I per H bar ya. I per H bar. I per H bar ya dikalikan. Sorry, ini I per H barnya masuk aja lah ya. Ini H barnya masuk aja. Nah ini H barnya masuk jadinya I per ya H bar M omega ya dikalikan P ya, dikalikan P. Nah, ini Cn. Nah, ini kan jadinya akar N per 2 Cn min 1 ya. Nah, kedua ruas tak kalikan akar 2 ya, kan boleh-boleh aja. Kedua ruas tak kalikan kedua ruas itu sorry, ini betul ya. Ini tak bagi ini betul ya. Bentar. Nah, ini oh iya ini ada dua ya, ada dua. Nah, dua ini. Nah, ini atau bisa ditulis juga jadi akar 2n ya Cn min 1 ya. Nah, kedua ruas tak bagi seperakar 2 kan boleh-boleh aja. Berarti jadinya ini akan menjadi ya, ini akan menjadi ya, ini akan menjadi akar M omega per 2 H bar X ya, tambahkan I per ya, ini 2 H bar M omega P, yang ini Cn, ini kan menjadi akar N Cn min 1 ya. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau misalkan persamaan 1 dikurangi persamaan 2 ya. Nah, persamaan 1 dikurangi persamaan 2 akan menjadi ini ya. Nah, berarti ini akar M omega per H bar X ya, min I per akar H bar M omega P ya, Cn. Maka ini jadinya 2 akar N plus 1 per 2 Cn plus 1 atau akar 2 ya N plus 1 Cn plus 1. Nah, kedua ruas tak kalikan dengan seperakar 2. Nah, jadinya ini nanti akan menjadi akar M omega per 2 H bar ya, itu plus ya, ini I per ya kok plus sih, 2 H bar M omega ya. Ini minus ya, ini minus ya, ini P Cn dan ini ada X ya. Ini akan menjadi ya akar N plus 1 Cn plus 1 ya. Nah, sekarang kita tandai dua hal ini. Coba tolong perhatikan sebentar ya. Ini menarik ini. Nah, ini kalian lihat ini ya. Ini sama dengan ini ya. Ini terus yang kedua ya. Yang kedua yang ini itu akan sama dengan ini. Nah, apa menariknya ini? Kalian lihat di sini. Nah, ya, ini ya. Fungsi gelombang di sini n. Fungsi gelombang di sini n-1. Artinya kalau kita punya n-nya 3, yang kiri jadi C2. Kalau kita punya C2 berarti jadi C1. Berarti ini berperan sebagai suatu operator penurun keadaan ya, A doang ya, A. Nah, bandingkan yang ini sekarang. Ini Cn jadi n plus 1. Artinya kalau kita punya C0 jadi C1, kalau kita punya C1 jadi C2, kalau kita punya C2 jadi C3. Artinya kita punya operator penaik keadaan ya, A dagger, A plus ya. Nah, sehingga kita punya persamaan eigennya di sini A kalikan Cn, di sini akar N Cn min 1. Nah, di sini kalau kita punya A plus Cn, kita punya ya, tolong ini N plus 1 Cn plus 1 ya. Nah, dua hal ini adalah hal yang paling menarik di dalam osilator harmonik di sini ya. Ini keberadaan operator tangga ya. Kita dapatkan di sini keberadaan operator tangga di situ ya, operator tangga ya, gitu. Nah, artinya kalau misalkan kita punya ya, kalau kita ingin menurunkan keadaan C2, berarti kan di sini jadinya n-nya berapa di sini 2, berarti kita punya akar 2
sisa 1 ya. Gitu. Nah, kita punya itu ya. Nah, ya kalau kita punya A dagger C1 kita punya akar 2 juga C2 karena n-nya kan n-nya 1 berarti kan akar 1 kali 1 tambah 1 kan 2 ya. Nah, kita dapatkan ya di sini operator tangga ya itu kan sama dengan definisinya adalah A plus tadi kan sama dengan akar M omega per 2 H bar X ya. Nah, dikurangi I per ya 2 H bar M omega P. Ya, yang kedua, A itu sama dengan ya M omega per 2 H bar X ya. Tambahkan I per 2 H bar M omega P ya. Nah, di sini ya, di sini artinya yang di sini adalah A plus, artinya berfungsi untuk menaikkan keadaan yang dikenal dengan nama raising ya, menaikkan raising operator. Ya. Kalau yang ini A ini berfungsi untuk menurunkan keadaan ya, dari yang C2 jadi C1 yang kita kenal dengan nama lowering ya, menurunkan keadaan, lowering operator ya. Nah, gitu. Nah, berarti kalau misalkan ya sekarang berarti begini. Berarti nanti X dan P di sini berperan sebagai operator juga ya. Nah, maka di sini X dan P-nya masing-masing dapat dinyatakan dengan operator-operatornya nanti ya. Maka nanti kalau kita jumlahkan ya, kalau kita jumlahkan di sini akan didapatkan nilai X itu kan sama dengan akar ya H bar per 2M omega ya. Itu kan akan sama dengan ya A plus A dagger. Kalau kita kurangi ya, maka kita dapatkan operator momentum ya. Di sini X P-nya adalah operator. Ini akan didapatkan min I akar M H bar omega per 2 ya A min A dagger situ. Nah, oke, jadi kalau kita ya dengerin dulu. Nah, kalau kita punya suatu tangga gini, kalau kita bisa gambarkan ini dengan suatu tangga di sini ya, suatu tangga di sini. Ya. Tangga ini punya ya, kita punya kalian punya tangga di rumah. Ini tangga ini, nah, ini dan ini ya. Nah, artinya kalau misalkan ya ini n sama dengan 0 ya. N sama dengan 0 pasti keadaan terendah kan? Ini n sama dengan 1, n sama dengan 2, n sama dengan 3. Kalau aku punya keadaan partikel bermasa m di sini, kalau aku kenakan operator tangga di sini A plus, maka dia akan naik satu tingkat. Jadi di sini. Kalau aku punya operator turunan ya, kalau aku punya ini ya naik dengan operator A plus, kalau aku pengen yang partikel di keadaan n-1 turun menjadi n-0, maka aku butuh operator turunan di sini A doang ya, gitu. Nah, berarti kalau aku punya fungsi gelombang C0 bisa naik jadi C1 bisa turun jadi C2. Kalau aku naikkan sekali lagi di sini, partikelnya aku naikkan sekali lagi di sini, ya berarti naik lagi, berarti butuh operator A dagger ya. Nah, kalau naik 2 kali, berarti kalau aku pengen naik 2 kali dia, berarti aku butuh A dagger 2 kali ya. Begitu fisiknya. Nah, sekarang fungsi gelombangnya naik di sini ya, dan seterusnya. Begitu. Nah, kita lihat di sini fungsi gelombang pada keadaan terendah itu berapa? Ya, C0. Artinya kalau misalkan partikel n diturunkan di sini itu nggak bisa, ya, tidak bisa karena n sama dengan 0 sudah terendah. Artinya kalau kita punya keadaan C0 kita turunkan dengan operator lowering, ya, itu akan sama dengan 0 karena tidak ada fungsi gelombangnya di sana, ya. Nah, lalu maksimumnya di mana? Nggak ada di sini maksimumnya, ya. Kalau kita kenakan A-nya tadi berapa tadi? A-nya itu sama dengan ya operator yang A-nya itu kan sama dengan akar M omega per 2 H bar X ya, tambahkan I per akar 2 H bar M omega P ya. P-nya kita masukkan lagi ya. Nanti ini C 0 sama dengan 0. Nah, P-nya di mana? Di sini P-nya min I H bar DDX ya. Nah, sehingga kita punya di sini akar M omega per 2 H bar X ya,
Jadi tambahkan ya, tambahkan I kali I kan habis ya. Berarti ini jadinya ini ya, H-bar-nya masuk di sini jadi kan. Nah, H-bar per 2M omega ya, dx ya, dikalikan si 0 sama dengan 0 ya. Karena I-nya lenyap, H-bar-nya masuk, jadi sudah dilamakan jadinya gini. Jadi kita punya sekarang ya d si 0 per dx ya, dari apa? Dari akar apa itu? Akar H-bar per 2M omega, yang ini akan menjadi ya minus akar M omega per 2 H bar X si 0 ya. Nah, itu. Nah, berarti sekarang kita punya di sini ya. Nah, berarti kita punya sekarang di sini ya, kita kumpulkan ya. D si 0 per si 0, berarti ini kita punya eh, ya, duanya bisa kalian coret, berarti kalian punya sekarang min M omega per H bar X dx ya. Kalau kita integralkan kedua ruas ya, kalian akan dapatkan ya si 0 di sini kan sama dengan AE min M omega per 2 H bar X kuadrat. Nah, ini adalah fungsi gelombang dengan keadaan terendah gitu ya. Fungsi gelombang dengan keadaan terendah di situ. Ya, kita dapatkan di sini. Ya, kita dapatkan di sini. Ya, ini adalah fungsi gelombang pada keadaan terendah di situ. Nah, oke. Ya. Nah, kita dapatkan fungsi gelombang pada keadaan terendah. Nah, lantas bagaimana kalau kita ingin mengkonstruksi solusi Cn untuk seluruh n? Ya, ya sudah, kita bisa mainkan sekarang ya. Misalkan saja pertama kita punya A ya. Tadi kita punya sifat ini ya. Kalau kita punya A dagger kena C n, itu kan menjadi akar apa namanya? Akar n-1 si n plus 1. Kita mulai kalau misalkan n-nya sama dengan 0. Berarti kan A dagger si 0 itu kan akan sama dengan n-nya 0, masukkan di sini akar 1 si 1 ya. Nah, kalau kita punya berarti kan di sini kalau kita punya kan sini kan si 1 kan sama dengan A dagger si 0. Kalau kita punya n-nya sama dengan 1 di sini, maka kita punya di sini A dagger si 1 di sini sama dengan akar 2 si 2 ya. Maka kita punya si 2 di sini kan seperakar 2 ya. Ya, ini kan si 1 kan seperakar 1 ya. Seperakar 2 si 1 atau sama dengan seperakar 2 kali 1 si 0. Ya, kalau kita punya n sama dengan 2 ya, itu sama dengan A. Naikkan lagi si 1 di sini. Maka kita punya di sini akar 3 si 3. Maka kita punya si 3 itu sama dengan seperakar 3 si 2 atau sama dengan seperakar 3 kali 2 kali 1 si 0 ya. Oh, sorry. Ini ada A dagger-nya ya. Yang ini kan jadinya A dagger 2, yang ini A dagger 2, yang ini jadinya A dagger 3. Nah, kita bisa generalisasi yang ini sekarang ya. Ini kita bisa generalisasi dan ini sudah tidak perlu dinormalisasi ya sebenarnya ya. Kita dapatkan ya solusi Cn ya, n-nya 1, 2, 3, berarti kan di sini A plus. Kalau n-nya 1 di sini 1, n-nya 2 pangkat 2, n-nya 3 pangkat 3, jadinya yang atas A plus pangkat n, yang bawah kalau n-nya 1, 1, n-nya 2, 2 kali 1, n-nya 3, 3 kali 2 kali 1. Artinya ini sama dengan n faktorial ya, akar n faktorial. Ini kalikan si 0. Nah, ini adalah solusi fungsi gelombang Cn-nya tadi ya. Fungsi gelombang Cn-nya tadi itu. Ya, ini adalah solusi Cn-nya. Nah, oke. Itu adalah solusi gelombang Cn-nya gitu. Nah, bagaimana dengan energinya? Ya, kira-kira energinya itu bakal sama nggak kira-kira energinya? Ya. Nah,
bagian energinya nanti kita akan lanjutkan besok saja ya. Tentu saja ya energinya nanti akan kita dapatkan ya, energinya itu ya nanti kita buktikan ya. Maka nanti pertemuan besok ya, pertemuan 13 ya, besok kita akan buktikan ya nilai energinya, nanti kita buktikan ya itu sama dengan N plus setengah Haber omega ya, begitu. Nah ya, kita sudah nggak mungkin lagi melanjutkan ya karena sudah lelah ya. Nah nanti kita tenang aja, kita review lagi di sini ya, kita review lagi secara total besok. Oke ya, sampai sini oke sudah ya.